Waktu saban terus napa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di kitab Sahih Bukhari Muslim beda-beda. Mangkoma Ramadonan imanan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Satunya pakai redaksi mansoma. Berarti itu barang siapa yang berpuasa. Kalau mangkoma, barang siapa yang koma itu artinya berdiri, beribadah. Berarti di sini wa qiyama lailihi tatawuan. Allah jadikan ibadah di bulan Ramadan di tengah malam itu namanya sunnah tatawu sunnah. Jadi ini bukan isanya loh ya, tapi terawihnya. Makanya terawih itu memang ini pantas enggak ini kalau saya menyampaikan ini, nanti enggak ada orang terawih di sini. Jadi terawih itu memang bagaimana Pak, kalau saya itu pekerja shift malam, otomatis nggak bisa tarawih, wong pulangnya jam 9. Maka malah lebih baik ini terawih ini aslinya nggih, tapi mboten langsung dimahami tekstual lho kula pas ngomongin lebih baik sendirian. Aslinya wong salat sunnah, hukum aslinya. Tapi kenapa di Indonesia itu menjadi seolah-olah diharuskan, disunnahkan secara berjamaah dalam rangka syiar. Jadi kalau sholat terawih malam hari nggak masalah, jam 12 malam menjelang napa niku menjelang sahur menjelang subuh. Nggih, menjelang sahur niku malah sae nawi kerso nggih, bila enten sing kerjanya sibuk habis, kan kita nggak tahu Pak. Jadi orang kalau kok jam 8 jam 9 kerja, ya jangan dituduh bahwa dia nggak dalam apa itu menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Jangan gitu dulu. Jangan-jangan dia terawihnya sendirian. Itu memang bagus. Nggih. Tapi kita kan gini ya. Kita kan di Indonesia. Saya kok ingat kaidah nggih, amalan bi ghairi riya'in fatakunu mahilan. Amal tanpa dikronokan nang menungso ya serba salah. Sebagai Pak Takmir nggih, Pak Joko Purwono sebagai takmir. Pak Joko kok nggak pernah ke masjid. Masya Allah subhanallah, saya pengen sholat di rumah ya Allah supaya tidak riak pamer ngono. Lah ini kan dibahas tiang. Makanya amalan bi ghairi riya'in fatakunu, ada amal yang pada saat tertentu harus dianggap krono menungso, nggak apa-apa. Jangan-jangan jenengan sholat teng mriki nggih enten sing dalam hal pakaian mawon krono menungso. Pernah mboten jenengan sholat teng dalem mek kaosan lengan pendek? Nek kula pernah. Nggih. Lah kenapa kok kula nek pas nang masjid kok mboten wani? Iyalah kuwatir dibahas, Pak Ustadz kok kaosan gitu. Itu dalam konteks tertentu nggak bisa lepas dari penilaian manusia. Maka amalan bi ghairi riya'in fatakunu mahilan itu biasa, Pak. Nggih. Jadi ya mek setunggal sing mboten harus diketahukan orang itu. Napa? Nggih, poso benjang niku. Lah jenengan mlebet kamar terus makan rong piring lah. Mboten nggih. Makanya yang hanya tahu itu jenengan sama Gusti Allah yang puasa. Beda dengan ibadah yang lain. Selain itu nggak diketahukan orang. Jadi orang kok jarang sholat jamaah terus bilang saya biar nggak pamer, itu ya salah. Ngoten nggih? Oke. Nah ini man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi. Nah nih. Lah hadis niki coba jenengan pahami dari atas. Niki kan diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dari Salman Al-Farisi. Nggih. Jadi hadis ini memang tidak ditemukan di Sahih Bukhari. Di sini aja nggak ada, karena ini rata-rata memang yang benar-benar berstatus sahih. Nah, ini jangankan hasan, ada yang menilai dhaif, tapi dalam konteks tertentu hadis dhaif masih bisa diamalkan. Bukan maudhu, ini maudhu kan palsu. Dhaif ini bisa lemah sanadnya ternyata hadis ini tidak marfu, minimal hadis maktu, terputus hanya sampai sahabat. Lah nek sahabat sing ngendikan kan bukan hadis khobar tapi kategori asar.
Oh, kita kejar terus. Jangan-jangan sahabat menjadi cerdas seperti ini juga penyimpulan dari suatu saat Rasulullah pernah khutbah. Berarti bisa-bisa seolah-olah Rasulullah ketika menyampaikan nggak mewajibkan mencatat, tapi ada sahabat yang cerdas. Oh ya Allah, ternyata Rasulullah pernah pesan begini. Nah, ini analisa dari Muhammad Ajaz Khotib dalam Ulumul Hadis wa Mustolahu. Ada semua Pak ngoten. Makanya dhaif niku tidak lalu kemudian napa niku menjadi tidak diamalkan. Ini sudah ada loh di YouTube itu. Ya, 1 minggu yang lalu hadis ini sering didhaifkan padahal isinya bagus. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi, barang siapa yang pada bulan Ramadan itu mendekatkan diri dengan suatu amal kebaikan, kaman adda faridatan fi ma siwau, maka seolah-olah orang tersebut ibadah sunnah dengan kebaikan sama seperti mengerjakan amal kebaikan berupa ibadah fardu. Ini ku enak bulan Ramadan. Makanya kalau kita mengerjakan amal ibadah sunnah seperti napa niku namine taraweh, nggih. Taraweh lho niki, nggih. Mangke dari sini bisa dianalisa. Oke nggih. Nggih. Waman adda fi faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Nggih. Jadi barang siapa yang mengerjakan ibadah fardu. Tadi kan ibadah sunnah koyo ibadah fardu. Sekarang barang siapa yang mengerjakan ibadah fardu di bulan Ramadan, kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu, sama halnya mengerjakan ibadah fardu sebanyak sab'ina faridah, 70 ibadah fardu. Okay. Ayo dianalisa yang sunnah aja seperti melaksanakan ibadah fardu. Nggih. Terus sekarang kita ke tarawih. Nggih. Amaluhu mudha'afun. Ngeten nggih, pernah mendengar mboten? Puasa Ramadan itu amaluhu mudha'afun. Ngeten nggih, amalnya dilipat gandakan. Wasumtuhu tasbihun, menengetok niku lho sudah dianggap tasbih. Berarti inilah Pak namanya integratif interkonektif. Hadisnya itu dikumpulkan dulu semua. Jadi orang yang berterawih 11 juga tidak diperbolehkan menyalakan yang 23, karena semakin banyak itu sebenarnya semakin bagus. Di Jogja aja sudah banyak masjid yang 2 shift. Shift pertama itu opsi 11. Setelah itu silakan opsi selanjutnya melanjutkan Pak. Nggih. 23. Itu malah bagus. Malah lama kelamaan yang muda-muda itu ikut yang 23. Jadi wong di Mekah aja 10 malam yang terakhir itu 36. Jadi dalam kitab Kasfut Tabarikh fi Bayani Sholati Tarawih, kitabnya niku tipis sekali. Ini tipis. Saya itu punya, dipinjam teman saya nggak dikembalikan. Nah lah nyarinya itu harus ke Jawa Timur sana, karena dulu itu tinggalan waktu saya di Alia. Jadi Kasfut Tabarikh fi Bayani Sholati Tarawih. Jadi ada hadis di situ, ada cerita dari istri Rasulullah namanya Maimunah. Ini. Ternyata setelah Rasulullah sholat 11 rakaat di masjid dan khawatir kalau ini dianggap wajib, ternyata Rasulullah di rumah itu melanjutkan tambahan rakaat lagi yang jumlahnya plus witir jadinya 23. Itu tapi dari istri Maimunah, dari rekaman istri Maimunah dengan cerita awal, saya sebenarnya pengen main silaturahim ke adik saya yang kebetulan sebagai istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di tengah malam saya disuruh ngambil air wudhu. Air wudhu terus lalu kemudian saya sholat bersama Rasulullah. Jadi totalnya itu antara 11 yang di masjid tadi itu, yang berarti yang 8 ditambahi lagi di rumah, jadinya 23.
Berarti kan kenapa di Arab Saudi sekarang juga 23 sama. Sehingga 23 itu bukan bid'ah. Analisa yang kedua, andekan 23 itu bid'ah, kenapa Aisyah pernah menjadi makmum yang imamnya itu adalah Umar?